Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang ke-10 kita sudah masuk pada pembelajaran lanjutan dari methods of proof, pembuktian metode yang pernah kita pelajari, yaitu adalah agen secara logik. Di sini masih menjadi bagian dari materi ke-9 yang kemarin minggu kemarin kita lalui, bahwa di minggu kemarin kita sudah belajar logik dari agen, bagaimana logika agen itu bisa bekerja. Lalu pada minggu yang ke-10 ini kita akan membuktikan metode yang baik. Kita lanjutkan. Jadi pertemuan yang ke-9 kemarin kita teruskan untuk membuktikan bagaimana menguji dari metode agen logik yang sudah kita pelajari. Ada dua pembuktian metode yang dibagi menjadi dua jenis. Di sini adalah application of inference rules-nya. Jadi ada sebuah aplikasi yang nantinya dilakukan untuk memberikan inference rules. Yang di sini maksudnya adalah legitimate, memberikan sound generation pada new sentence yang berasal dari statement yang lampau atau old, ya. Yang nanti akan dilakukan adalah resolusi dan metode untuk forward dan backward chaining. Dua metode ini sangat terkenal dalam melakukan pengujian algoritma, yaitu forward dan backward chaining. Yang kedua adalah model checking, di mana nanti kita akan mencari melalui assignment, penugasan yang benar-benar true, yang benar real, yang bisa divalidasi atau dibuktikan penugasannya betul-betul berhasil, seperti itu. Nah, di sini ada improve atau meningkatkan backtracking-nya, di mana nanti ada metode yang namanya Davis Putnam Logman Loveland DPLL. Ini adalah untuk meningkatkan dari backtracking. Jadi nanti kita kalau sudah melakukan jalurnya, path-nya sesuai path-nya, jalurnya. Nah, ini kita bisa bagaimana menguji atau meningkatkan modelnya, gimana nanti pembuktiannya adalah melakukan backtracking. Jadi dari goal menuju ke start awal tadi. Lalu metode yang kedua adalah heuristic search, di mana heuristic search ini adalah pencarian yang memiliki informasi sebelum berjalan di dalam model space. Di sini yang terkenal adalah box-sat. Nah, ada sebuah form atau bentuk normal di dalam kita membuktikan dari logic agen tersebut, yaitu formulanya adalah KB, knowledge base-nya ini sama dengan alpha, yang dimana ini memiliki ekuivalen dari knowledge base yang nantinya tidak, ini berarti konjungsi ya, di n kan tidak sama dengan nilai dari alfanya, atau di sini adalah unsatisfiable, ya. Kita pertama akan menulis ulang knowledge base yang nantinya akan dikonjungsikan tidak sama dengan alfanya. Nah, ini konjungsi normal formnya di sini adalah CNF. Nah, ini adalah formulanya, normal formula. Ada sebuah klausa yang nanti akan diuji lagi, di n-can lagi, atau dikonjungsikan dengan klausa B or tidak C or tidak D. Ya, ini adalah literalnya seperti itu. Kebanyakan knowledge base can be converted into konjungsi normal formnya. Di dalam realnya, any knowledge base can be converted into CNF3 atau konjungsi normal form yang ketiga menggunakan klausa dengan paling banyak 3 literasi atau 3 ini ya. Nah, ini adalah contoh dari conversion to
Ya, kita masuk pada contoh konversi pada konjungsi normal form. Di sini ada posisi atau statement B 1,1 yang nantinya akan diekuivalenkan. Apakah nanti diskonjungsinya adalah P or P21. Nah, yang pertama ini adalah mengeliminasi terus mengganti alfa menuju beta dengan formula yang seperti ini. Jika ada kondisi A, maka dilakukan beta. Dan juga jika ada kondisi B, maka dilakukan alfa. Nah, ini adalah prosesnya bagaimana menjabarkan alfa, beta, lalu dikonjungsikan. Ada 1, 2, 3, di mana nanti adalah mengeliminasi, mengganti, jadi alfa ke beta, menggunakan ini, kondisi ini, tidak sama dengan A, atau not A, ya, or B atau beta di sini, theta di sini. Nah, ini adalah penjabarannya. Not B titik 1,1 atau 1, or diorkan, P12 diorkan P21 lalu di-N-kan. Lalu setelah dieliminasi ada penggantian not-nya inward using De Morgan rules and double negation. Nah, seperti ini. Lalu langkah yang keempat adalah mengaplikasikan distribusi law-nya dari conjunction diubah menjadi disconjunction, atau N ini di-over menjadi OR. Lalu di-flattenkan atau dibuat nanti di-apply dengan menggunakan distributive law. Terus resolution di sini. Resolution ini merupakan inference rules dari gangguan inference-nya untuk conjunction normal form. Di sini sound and complete, harus dikomplitkan semuanya. Nah, ini adalah prosesnya dari alpha, or B, or C, yang nantinya dinotkan A. Ini nanti jika A, or B, or C is true, nah ini kondisinya awal ya, atau rule-nya tadi, inference rules-nya, tetapi tidak A, then B or C must be true. Harus benar-benar benar, gitu ya. Nah, ini seperti itu. Ini berarti di apa namanya? Dikurangi seperti itu ya. Oh, ditambah ini ya, ditambah. Nah, ini nanti dicoret menjadi kondisi B or C. Lalu jika A itu salah, then B or C must be true. Atau jika A adalah benar, then D or E must be true. Nah, ini akan tetapi this A is either true, duanya adalah benar, or false, B, C, D, or E must be true. Nah, ini ditambahkan, dikurang. Jadi yang dicoret adalah A-nya yang dihilangkan, kondisinya adalah didiskonjungsikan. Nah, sehingga nanti ini adalah membaginya ya. Nah, ini yang dihilangkan semuanya adalah kondisi A-nya semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan resolusi dari algoritma. Resolusi algoritma ini mencoba untuk membuktikan knowledge base atau statement atau premisnya di situ adalah sama dengan A, equivalent to knowledge base and not A, yang mana not A ini adalah unsatisfiable. Di sini generate-nya mengenerate all new sentence from knowledge base and their query. 1 dari 2 dapat dikatakan happen atau terjadi. Kita menemukan P atau probabilitas di sini, N tidak P, P ya bukan probabilitas ya, simbol P yang dikonjungsikan tidak P, di mana ini adalah unsatisfiable, di mana nanti kita dapat entail the query. Lalu we find no contradiction. There is a model that satisfies the sentence. Nah, ini ya. Itu penjelasan pembuktian dari resolution algorithm. Nah, semua penjelasan saya ini nantinya mengenai pembuktian ini memang kita harus tidak hanya belajar pada satu slide ini, tetapi kita nanti juga membuktikannya. Jadi nanti saudara nanti
silahkan di Google Scholar, implementasi dari resolution algorithm, implementasi dari horn clauses, di mana nantinya apakah ini bisa diimplementasikan. Nah, ini masuk kepada forward chaining tadi ya, ini forward chaining. Kenapa kita mempelajari forward chaining di sini ataupun backward chaining di sini, yang mana nantinya ini adalah menjadi dasar dari konsep dari knowledge base ataupun nanti jalannya logika agen di sini. Karena yang namanya artificial intelligence itu adalah mesin pencari, salah satunya ya, implementasinya mesin pencari yang mana nanti kita tuh mencari dari start ke goal atau dari goal ke start. Nah, itu yang menjadi konsep dari forward chaining dan backward chaining. Nah, kita pelajari. Forward chaining idenya adalah fire any rule whose premise, banyak premis ya, yang satisfy, yang terpuaskan di dalam knowledge base. Nah, ini premis P, maka Q, L dikonjungsikan M, maka P, dia akan melakukan P. Nah, ini adalah premis-premis yang nantinya menjadikan satisfied pada knowledge base. Knowledge base di sini adalah pengetahuan yang nantinya menjadi modal dari logic agent untuk mencari goal-nya. Apakah itu nanti semua aturannya ini adalah berdasarkan dari logik ya, ada or, and, nor, dan lain sebagainya. Tiga dasar itu and, or, dan not ya, seperti itu. Ya, forward chaining is a sound and a complete for horn knowledge base. Nah, ini contoh dari gambaran dari forward chaining. Nah, nanti pada diskusi kali ini, saudara nanti silahkan untuk mencari implementasi forward chaining dan backward chaining pada kehidupan sehari-hari yang nanti saudara cari di dalam Google Scholar. Implementasi penelitiannya seperti apa? Nah, silahkan nanti dibuat, menjawab untuk diskusi, dibuat new discussion dengan diberi judul NIM dan nama saudara, implementasinya seperti apa. Jangan lupa untuk disertakan daftar pustakanya dari mana, papernya dari mana, dari hasil bacaan saudara. Nah, ini forward chaining example-nya ya. Nah, ini yang pertama. Ini ada kedua, startnya dari mana ini startnya? Ini OR gate. OR gate itu berarti bisa kedua-duanya dijalankan. Kalau ini adalah AND gate. AND gate itu kita langsung menggunakan dua jalur itu. Nah, seperti itu ya, di AND gate kan. Nah, ini startnya bisa dari B, bisa dari A, yang nantinya goalnya adalah key. Goalnya adalah key. Seperti itu. Nah, ini A, lalu ke B, L, M, nah ini ya, kita ulangi ya. Nah, ini 1, iya, menuju ke M, P, dan Q. Forward chaining, jadi jalannya forward chaining seperti itu, dari start, awal, menuju ke goal. Lalu bagaimana backward chaining? Idenya adalah bekerja dari backward from the query queue. Jika kita akan mengecek check if queue is known already, jadi goal-nya atau start-nya kita tahu, or prove the by BC, backward chaining ini maksudnya ya, BC itu backward chaining, all premise of some rule concluding queue. Akan tetapi jika BC ini maintenance-nya stack, jadi buntu of sub goals-nya, yang mana diperlukan untuk membuktikan, untuk mencari Q-nya tersebut. Langkah untuk pencegahan loops atau perulangannya, check if new sub goal is already on the goal stack. Pencegahan untuk repeated walk, check if new sub goal has already been proved true or has already failed. Nah, ini backward chaining jalannya seperti ini.
dari Q ke P, L atau M, we need P to prove L and L to prove P. Nah, seperti itu. Nah, ini backward chaining. Lalu, nah, seperti itu. Kembali lagi seperti itu. Nah, ini bagaimana perbandingan forward chaining dan backward chaining? Kalau forward chaining ini adalah data driven, secara otomatis unconscious processing. Contohnya adalah object recognition, routine decision. Yang mana bisa melakukan banyak pekerjaan yang irrelevan pada goal-nya. Jadi dia tidak bergantung pada goal-nya yang relevan seperti itu. Jadi memang dia ditugaskan dari start ya, posisi start, goal-nya nanti di mana. Nah, apakah dia relevan dengan start-nya? Tidak seperti itu ya. Kalau backward chaining ini adalah goal driven yang appropriate for problem solving. Where are my keys? How do I get into a PhD program? Nah, ini adalah salah satu goal-nya yang nanti kita kembali ke start-nya. Bagaimana caranya? Otomatis kalau BC itu adalah introspeksi pada start-nya atau garis awalnya seperti apa. Kompleksitinya of BC di sini atau backward chaining can be much less than linear in size of knowledge base. Ini adalah complexity dari backward chaining yang dapat mungkin lebih baik daripada linear pada size of knowledge base-nya. Model checking, ada dua famili untuk efisiensi algoritma. Yang pertama adalah DPLL tadi yang kita sudah bahas. Di sini untuk mengkomplitkan, memenuhi backtracking search algorithm atau incomplete local search algorithm menggunakan WOC-SAT program algorithm. Nah, ini adalah penjelasan dari DPLL algorithm, di mana dia mendetermine if an input propositional logic sentence pada konjungsi normal form adalah satisfiable. This is just backtracking search for GSP tadi. Improvement-nya itu adalah keunggulan dari DPLL, early termination, pure symbol heuristic, unit clause heuristic, di mana memang dia khusus untuk backtracking search untuk apa model checking-nya. Ada WOC-SAT Pro algorithm. Di sini adalah incomplete local search algorithm, di mana nanti fungsi evaluasinya adalah minimal konflik heuristik pada angka yang minimize pada klausa unsatisfied. Dia membalancekan di antara greediness dan randomness. Ini adalah fungsi dari incomplete local search algorithm. Jadi kalau untuk mencek komplitnya dari algoritma tersebut menggunakan algoritma DPLL. Kalau untuk melihat incomplete-nya searching algorithm menggunakan WOC-SAT algorithm. Nah, silakan nanti dicek di dalam Google Scholar implementasi dari kedua algoritma tersebut. Nah, ini penjelasannya hal satisfy problem. Bagaimana kita mengukur median runtime-nya yang benar-benar terpuaskan dari 100 random CNF yang ketiga dengan banyaknya data sekitar 50. Nah, ini contoh yang kemarin Wumpus Word Agent ya menggunakan proportional logic. Baik mahasiswa semuanya, untuk summary-nya di sini, logika agen ini bisa diimplementasikan pada inference to a knowledge base to derive untuk bisa diturunkan pada new information and make decision. Jadi agen yang bekerja secara logikal ini kita bisa mengimplementasikannya, mendeploykannya pada turunan dari knowledge base yang nantinya bisa memberikan informasi baru dan membuat sebuah keputusan. Basic konsep logika di sini adalah sintak. Yang pertama adalah sintak, bagaimana formal strukturnya dari sentence tersebut. Tadi ya premisnya tadi ya, simbolisasi P, not P, dan lain sebagainya. Lalu adalah semantik.
Semantik di sini adalah kebenaran pada sentence yang pada BRT modelnya. Entailment di sini membutuhkan truth of one sentence yang untuk memberikan yang lainnya. Inference ini adalah menurunkan sentence dari other sentences. Soundness di sini adalah menurunkan, produce menghasilkan only entail sentence. Lalu completeness di sini adalah derivation yang bisa memberikan hasil dari semua entail sentence. Nah, contoh yang kemarin adalah Wumpus word yang membutuhkan ability, kemampuan untuk mempersembahkan parsial beberapa dan menegosiasikan information reason by cases-nya. Resolusi adalah complete for propositional logic, di mana di sini menggunakan forward dan backward chaining pada linear time untuk memberikan komplit penugasan dari Horn clauses. Propositional logic di sini lacks atau buntu, di mana secara expressive power-nya. Nah, itu adalah penjelasan untuk materi kita kali ini terkait pembuktian metode apa yang nantinya bisa kita pakai untuk membuat application of inference rules, lalu model checking. Seperti itu, mahasiswa semuanya, untuk pertemuan ke-10 pada minggu ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu minggu depan setelah Lebaran. Jangan lupa tugasnya adalah memberikan implementasi, memberikan new discussion, create new discussion pada pertemuan ke-10. Apa implementasi dari forward chaining dan backward chaining pada Google Scholar paper yang saudara baca. Silakan diberikan new discussion dengan nama dan NIM, lalu jawabannya disertai sumber pustakanya. Itu untuk penugasan pertemuan ke-10 hari ini. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.